Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, aku masih bisa men-share kegiatanku hari ini. Dan untuk hari ini seperti biasa di awal bulan, walaupun ini sudah agak telat ya, tapi nggak apa-apa karena memang sebelumnya itu aku sedang berada di rumah bapak ya teman-teman, makanya baru bisa men-share budgeting hari ini. Dan untuk hari ini tuh videonya sekaligus, jadi untuk evaluasi dan budgeting di bulan Maret ya teman-teman ya. Lanjut aja teman-teman ke video. Jadi ini untuk kategori yang pertama ada kewajiban. Dan Masya Allah ya teman-teman, karena di bulan Februari ini ternyata incomeku itu ada penurunan, makanya di sini Masya Allah ya. Ini adalah perdana dan pertama kali gitu aku selama budgeting itu ngalamin boncos gitu teman-teman. Masya Allah pokoknya ya, di luar dugaan, karena memang yaitu tadi ya, dikarenakan income-nya itu menurun. Makanya di sini juga untuk budgetnya itu banyak yang boncos. Dan untuk bulan Februari nggak ada sisa sama sekali ya teman-teman. Pokoknya bersih habis tak bersisa. Jadi ini sambil aja ya teman-teman ya, aku nulisin di sini untuk aktualnya. Jadi antara budget sama aktualnya itu habisnya sama, karena memang untuk pengeluarannya itu nggak ada sisanya teman-teman. Kenapa kok sampai bisa boncos ya? Faktor utamanya tadi karena income-nya menurun. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channelku, di sini aku mau sedikit mengulang ya. Untuk incomeku ini terdapat dari dua sumber, yaitu dari Pak Suami dan juga dari hasil kebun sawit. Nah kemarin itu karena aku sudah budget duluan, jadi kadang itu aku memang budget duluan gitu ya teman-teman. Karena soalnya kalau nungguin panen sawitnya itu kan nggak pasti gitu ya tanggalnya, nggak selalu di awal bulan, ada yang di pertengahan bulan, bahkan ada yang di akhir bulan. Tapi ini kembali dulu ke video. Jadi tadi itu untuk kategori kewajiban dan kebutuhan semuanya habis atau nggak bersisa alias nol. Terus untuk bulan kemarin juga aku itu nggak ada sinking funds ya teman-teman ya, karena yaitu tadi setelah panen sawit ternyata untuk harga sawitnya juga lagi turun, kemudian buahnya juga lagi sedikit teman-teman. Alhasil ya sudah tidak mencukupi untuk budgetku gitu teman-teman, yang biasanya 5 jutaan kemarin itu hanya sekitar 4 jutaan aja. Tapi ya alhamdulillah teman-teman, karena masih bisa ditutupin dengan dana-dana yang lain gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi untuk budgetingnya untuk bulan Februari memang habis tak bersisa ya teman-teman, dan tadi sudah bisa dilihat sendiri untuk kewajiban dan kebutuhan 0 rupiah ya teman-teman ya sisanya. Oke, lanjut ke video. Ini aku lanjut aja untuk budgeting ya teman-teman, karena memang untuk evaluasinya di sini nggak ada sisanya. Jadi di sini untuk videonya aku gabung aja antara evaluasi dan budgeting bulan Maret 2025. Dan di sini aku sudah menulis judulnya seperti biasa, budgeting Maret 2025 dengan income 5 juta sekian-sekian. Dan ini juga ya teman-teman ya, sekedar informasi, aku budgeting juga ini belum sepenuhnya dananya itu terkumpul. Jadi ini yang baru aku dapat itu dari Pak Suami aja, sedangkan untuk hasil panen sawitnya itu belum ada gitu ya teman-teman ya, karena untuk panennya itu masih nanti sekitar tanggal 9-an atau minggu depan. Tapi di sini memang aku harus budget duluan gitu teman-teman. Jadi nanti ketika sudah selesai panen tinggal dialokasikan ke pos-posnya yang sudah sesuai dengan apa yang kita tulis seperti itu. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang baru bergabung, ini adalah budget untuk di keluargaku dengan personil keluarga itu 5 orang, 3 anak kecil, 2 sudah sekolah, 1 TK dan satunya SD, kemudian 1 lagi masih balita usia 2 tahunan.
Dan alhamdulillah tanpa hutang ya teman-teman ya, tanpa ada hutang, cicilan ataupun yang lainnya. Di sini aku sudah nulis untuk kategori yang pertama, yaitu ada kewajiban. Untuk kewajiban yang pertama ada tabungan wajib. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru melihat videoku, untuk tabungan wajib ini sudah berjalan dari semenjak aku masih bujang ya teman-teman. Dari nominalnya 250 setiap bulannya sampai sekarang itu menjadi 1.100.000. Dan ini sistemnya sistem potong dari bank langsung gitu ya. Jadi bukan cash. Untuk kategori selanjutnya ada SPP anak. Ini ada 450 untuk Mas Yazid dan juga Mbak Adiba. Kemudian listrik dan BPJS Bapak aku budgetkan bulan ini di 250. Kenapa bukan listrikku sendiri dan BPJS ku sendiri? Karena untuk listrik dan BPJS untuk di keluargaku sudah ditanggung sama Pak suami ya teman-teman. Jadi di sini aku hanya mengelola bagian perdapuran dan yang seperti yang sudah aku tulis, sedangkan untuk air, listrik, wifi dan juga BPJS itu yang menanggung atau yang mengurusi itu adalah Pak suami. Kemudian kategori selanjutnya ada arisan. Untuk arisan bulan ini di skip dulu karena sudah dirapel atau sudah dilaksanakan di bulan Februari kemarin, itu arisannya 2 kali. Jadi untuk bulan Maret ini untuk budgetnya aku kosongkan dulu ya teman-teman. Jadi untuk total kewajibanku seperti biasa, di sini ada turun ya teman-teman, yang biasanya 1.900.000, ini ada penurunan, jumlahnya ada 1.800.000 rupiah. Kemudian lanjut lagi di kategori kebutuhan. Jadi untuk kategori kebutuhan ini adalah pengeluaran tidak tetap ya teman-teman ya. Jadi apa yang setiap bulannya kita keluarkan dengan jumlah atau nominal yang setiap bulannya itu berbeda gitu ya, karena pengeluaran kita setiap bulannya itu nggak sama gitu, nggak bisa disamaratakan. Yang pertama ada belanja bulanan. Di sini karena aku kemarin itu sudah belanja, maksudnya sudah mendapatkan gula dan minyak, jadi di sini untuk belanja bulanan aku budgetkan 400.000. Kemudian belanja mingguan di sini aku tambah ya teman-teman menjadi 1 juta, jadi untuk per minggunya itu 250. Beras dan telur aku budgetkan 250. Alhamdulillah kemarin dapat parcel Ramadan ya, jadi bisa mengurangin budget untuk beli beras. Bensin 100.000, gas dan galon 100.000, uang saku anak karena memang untuk bulan puasa ini Mbak Adiba sama Mas itu nggak sanggup ya, makanya di sini aku budgetkan 50.000 aja. Ini nanti untuk nabungnya Mas, ini juga nggak tahu ya nanti itu bakal nabung atau enggak, soalnya Mas Yazid itu sekolahnya cuma 5 hari aja. Kemudian ada gas dan galon 100.000, skincare 100.000, dan dana jaga-jaga ada 100.000 juga. Jadi untuk total dana kebutuhanku di sini juga ada penurunan, yang biasanya 2.600.000 untuk bulan Maret ini totalnya 2.300.000 rupiah. Alhamdulillah ya teman-teman ya, semoga aja dengan dana ini bisa mencukupi kebutuhan kita di bulan Ramadan ya. Dan tadi untuk kategori selanjutnya ada giving. Untuk giving seperti biasa untuk orang tua dan juga sedekah. Dan selanjutnya di kategori selanjutnya ada saving. Untuk saving di sini ada dana lebaran, dana kurban dan juga sinking funds. Semoga aja untuk income bulan ini tetap sama gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak ada penurunan seperti di bulan Februari kemarin. Jadi nanti bisa saving challenge atau sinking funds gitu ya, atau bisa mengisi sinking fundsnya. Dan di sini mau aku warnain dulu untuk judul-judulnya supaya memudahkan gitu ya, dan supaya ada sedikit warnanya. Gimana nih teman-teman puasa di hari keempat? Alhamdulillah ya, nggak terasa kita sudah menjalankan ibadah puasa untuk yang keempat harinya. Walaupun untuk hari kemenangan alias Idul Fitri itu masih jauh di depan mata gitu ya, tapi alhamdulillah dengan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan lancar, sehat walafiat, itu sudah suatu nikmat untuk kita syukurin ya teman-teman ya.
Dan seperti biasa untuk budgetnya atau untuk rinciannya sudah aku tulis di buku. Ini waktunya untuk memasukkan uangnya ke dalam dompet pintar sesuai dengan pos-posnya ya teman-teman ya. Jadi sambil memasukkan atau sambil kalian melihat aku masukin uangnya ke dalam dompet pintar, sambil sharing-sharing ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang baru bergabung, yang baru menemukan channelku. Jadi ini adalah budget di dalam rumah tanggaku dengan personil 5 orang. 2 orang anak sudah sekolah ya, alhamdulillah. Tahun ini Mas Yazid juga sudah mau masuk SD dan Mbak Adiba sudah mau naik kelas 5 ya, Masya Allah. Dan sekali lagi alhamdulillah ini adalah budgeting untuk keluargaku yang tanpa ada hutang, kredit ataupun yang lainnya atau cicilan yang lainnya ya teman-teman ya. Tidak bayar kontrakan ataupun yang sejenisnya, intinya alhamdulillah bebas dari hutang. Jadi untuk teman-teman yang memang personil keluarganya mungkin sama kayak aku, ini mungkin bisa dijadikan referensi untuk kalian budgeting, tapi jangan disamaratakan ya teman-teman, karena income dan pengeluaran di setiap rumah tangga atau keluarga itu pastinya berbeda-beda. Jadi jangan disamaratakan ya. Jadikan video ini sebagai bahan acuan untuk kalian melakukan budgeting, untuk memulai budgeting. Karena alhamdulillah untuk budgeting ini juga sangat-sangat membantu untuk kita bisa mendisiplinkan uang di dalam keluarga kita ya teman-teman ya. Alhamdulillah juga efek dari ketika aku sudah melaksanakan budgeting, untuk tahun ini aku bisa memberikan sedikit bingkisan lebaran untuk keluargaku. Kemudian untuk tabungan Ramadan bisa sedikit meringankan ya untuk pembelian takjil nanti, jadi tidak mengganggu alokasi dana belanjaan kita setiap minggunya gitu teman-teman. Intinya selama aku melaksanakan budgeting ini banyak banget manfaat yang aku dapatkan, dan semoga kalian juga yang sudah atau belum melaksanakan budgeting bisa segera untuk budgeting ya teman-teman ya. Intinya semenjak aku budgeting, aku jadi bisa untuk menabung walaupun nominalnya itu sedikit, nggak besar gitu. Tapi alhamdulillah dari sisa-sisa belanjaan bulanan itu bisa aku tabungkan. Dan bisa kita gunakan ke depannya untuk kebutuhan kita ya teman-teman ya, alhamdulillah. Dan satu lagi, dari budgeting aku juga belajar mana kebutuhan dan mana kewajiban. Jadi dengan budgeting insya Allah banyak manfaatnya. Jadi untuk teman-teman yang belum mulai, yuk bisa dimulai dari sekarang. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku hari ini. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.